namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Dua setengah tahun berlalu begitu cepat sejak sang ayah pergi menghadap Ilahi, meninggalkan Ari Arianto, sang bunda, dan kedua adik Ari yang masih kecil. Tak terasa pula, selama 2 tahun setengah bocah berusia 14 tahun ini berjuang menggantikan sang ayah mencari nafkah bagi keluarganya. Ngawetan nama tiramakna we nuju meneng kene. Ti apihna gitu nuju teu damang nyatu di gentosan ku Ari gitu nuju teu damangna teh dugi ka ayeuna. Ari guru gerai bak barang ka sakola. Ayo Ari nyangke. Panggilan dari dua adiknya seolah menjadi pertanda bagi Ari untuk segera bersiap ke sekolah. Pengumpulan nira pohon aren dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Karenanya, begitu fajar menyingsing, Ari sudah mulai mengumpulkan nira. Sekaligus pula membuat torehan sadapan baru pada mayang buah aren. Ada 5 pohon aren besar yang harus ia ambil niranya setiap hari. Karenanya ia harus bergegas agar tak terlambat ke sekolah. Aldi dan Deni Saputra adalah adik Ari. Aldi kini berusia 10 tahun dan tengah duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Sementara si bungsu Deni masih berusia 8 tahun dan menempuh pendidikan di kelas 2 sekolah dasar. Masih kecil memang, tapi kemandirian mulai terbentuk dalam jiwa kedua bocah ini. Ayo Ari urang ibak. Nira-nira yang diperoleh Ari segera dikumpulkan dalam kuali besar. Seraya dipanaskan agar tak cepat menjadi basi dan masam. Bila hasil sadapan kemarin sore dan pagi ini jumlahnya mencukupi, pengolahan gula aren pun bisa langsung dilakukan. Tugas memasak nira menjadi tanggung jawab Esah sang bunda. Bertahun-tahun berkutat dengan pembuatan gula merah ini, membuatnya jeli menilai kualitas nira untuk dibuat gula. Untunglah cukup banyak nira yang Ari peroleh pagi ini. Dalam kondisi dingin, pohon aren akan menghasilkan air nira yang lebih banyak dibandingkan pada siang hari. Sambil dituang, nira disaring untuk membuang serpihan kayu dan kotoran lain yang terikut. Juga untuk mengambil remahan daun jambu biji. Nira pohon aren mudah sekali mengalami fermentasi. Karenanya, penyadap menggunakan beberapa campuran, seperti daun jambu, untuk menghindari nira menjadi asam saat ditampung di atas pohon. Mak, abi bade ibak heula Nya sok dina janten hujana nu keur haroream teh. Ari nyadap mah teu tiasa seungah terus lawan teu nyadap teu disesela teu dicarekan. Ngan lamun teu nyadap bakal sesah gitu hirup teh. Lamun teu tina nyadapna ti mana di lamun sapertoskeun ngalah kalapa dakur usum-usuman. Sebagai teman nasi, keluarga ini terbiasa memanfaatkan sayur-sayuran yang mereka dapatkan di pekarangan rumah. 30-an tahun hidup bersama suaminya, Esah dikaruniai 8 orang anak. 5 anak tertuanya kini hidup terpisah bersama keluarga mereka. Karena kondisi mereka pun tak jauh lebih baik dari sang bunda. Bagi Esah,
Ketiga anak-anaknya ini adalah segala-galanya. Esah terus berupaya agar ketiga buah hatinya ini bisa terus menempuh pendidikan dan merangkai masa depan yang lebih cemerlang. Mak, abi bade angkat heula ke sekolah, doakeun ya, Mak. Berbekal restu dan doa dari sang ibunda, Ari, Aldi, dan Deni bersama menuju sekolah. Ari kini duduk di bangku kelas 1 sekolah lanjutan pertama. Sebagai anak tertua, ia selalu berupaya menjadi pelindung kedua adiknya. Ia bertanggung jawab pula dalam membimbing Aldi dan Deni, menggantikan peran sang ayah yang telah tiada. Kami sekolah mah, abi mah tara bekal hoyong justru sekolah teu pake jajan oge. Teu isin berina teu hoyong di salik di kelas di bangku. Sok diajar gitu. Hoyong jajan lain meuteun. Abi mah alime lamun kitu aya buku ti guru anu ku abi dibutuhkeun paling mesera. Perjalanan menuju ke sekolah tidaklah mudah. Kaki-kaki kecil ini harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah. Tidak hanya menembus jalan setapak di antara belukar, ladang, dan pepohonan. Ari dan kedua adiknya harus rela melintasi jalan tanah liat mendaki. Tangga bambu inilah satu-satunya sarana bagi mereka melintasi tebing curam bebatuan. Seolah menjadi gerbang utama keluarga Ari untuk bisa menikmati peradaban berbeda di luar sana. Tak hirau akan licinnya anak tangga usai hujan tadi malam, kaki-kaki bocah ini tetap mantap melangkah. Menapak satu demi satu anak tangga menuju atas tebing. Hanya 2 tangga yang dibuat untuk memudahkan mereka memanjat dinding batu terjal ini. Selebihnya mereka harus mencari pijakan sendiri untuk mencapai permukaannya. Dari sini jarak sekolah Ari tidak jauh lagi, hanya sekitar 1,5 kilometer saja. Kan sabab di tengah mah emes caket ngaos, caket sekolah, jeung lamun gering teh tiasa caket. Saat anak-anak sekolah, Esa sang bunda kembali menekuni pengolahan gula aren. Ya, bukanlah Esa menolak pekerjaan lain yang bisa menambah pendapatan keluarganya. Kondisi fisik Esa yang tak sempurna membuatnya sulit untuk melakukan pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan tangan. Pergelangan tangan kanan hingga ruas-ruas jarinya tak berkembang dengan sempurna. Hingga untuk aktivitasnya sehari-hari, Esa hanya bisa mengandalkan kekuatan tangan kirinya saja. Mantun nama atas 2 usum setengah gitu ngan panyawat nate dina patuangan jadi ageng patuangan nate. Jadi ageng patuangan nate teh kengingnya kaitu ka dieu oge teh ibu teh tos balang siar paya. Sembari menunggu nira mengental, Esa menyiapkan peralatan untuk mencetak gula aren. Alat-alat cetak yang ia gunakan cukup sederhana. Hanya beberapa ruas bambu yang dipotong pendek, serta sebuah papan kayu yang digunakan sebagai alasnya. Kini nira telah membentuk karamel berwarna kecoklatan. Di saat seperti ini, Esa harus selalu terus mengaduk nira secara perlahan, agar tidak kering dan gosong di bagian bawah. Untuk mengetahui tingkat kematangan nira cukup tanak dan siap untuk dicetak, Esa mengujinya dengan cara sederhana, yakni dengan memasukkan sedikit karamel ini ke dalam air bersih dingin. Jika cairan gula kental ini mudah menggumpal, berarti nira sudah tanak dan siap dicetak.
Nira yang kurang tanak bisa menyebabkan gula aren nantinya mudah rusak atau cepat berjamur. Cairan gula yang telah tanak tak langsung bisa dicetak. Ditunggu sampai suhu sedikit berkurang dan mencapai kekentalan yang cukup. Bila terlalu encer, gula akan meleleh dan tidak bisa terbentuk dalam tabung bambu. Bila tingkat kekentalan tercapai, gula aren cair dituang ke dalam cetakan bambu berdiameter 5 cm ini. Diisi hingga penuh dan didiamkan sampai gula membeku. Tak perlu menunggu hingga mengeras penuhnya. Dalam kondisi setengah beku, gula aren bisa segera dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya gula aren yang juga sering disebut dengan gula merah ini diangin-anginkan hingga dingin dan mengeras sempurna. Jika tidak, gula aren mudah rusak dan berjamur. Untuk pembungkus, Esa menyiapkan daun-daun aren yang sudah dijemur hingga kering. Esa menjual gula aren miliknya dalam bentuk lonjoran seperti ini. Satu lonjornya ia isi sebanyak 10 buah gula aren. Dengan penuh keuletan, Esa membungkus satu persatu gula aren yang dihasilkannya. Dari satu kali pemasakan nira, sedikitnya ia bisa memperoleh 4 lonjor gula merah. Gula-gula ini akan disimpan hingga banyak untuk dijual kemudian. Esa menjual satu lonjor gula seharga Rp7.500 untuk pembeli yang datang langsung ke rumahnya. Bila dihantar sampai kampung di atas, ia menetapkan harga sebesar Rp10.000 per lonjor gula aren.